Karena gak ada pilihan lain, mereka pun melakukan apa yang dikatakan Sangwo. Gi-hun pun hampir jatuh ke bawah, namun mereka segera menarik tambangnya sekuat tenaga saat mengetahui musuhnya terjatuh dan melemah. Mereka pun akhirnya berhasil memenangkan permainan. Para kru membawa mayat peserta yang tereliminasi, sementara Gi-hun and the gang masih tak percaya mereka bisa memenangkan permainan. Peserta nomor 244 terus berdoa mengucap syukur. Ji-young lalu menegurnya, kalaupun ia mau mengucapkan terima kasih, harusnya ia berterima kasih pada kakek Il-nam dan Sangwo. Namun pria itu malah ceramah. Ji-young pun terus mengejeknya. Se-byok lalu menyuruh mereka semua untuk diam. Gi-hun dan yang lainnya lalu kembali ke asrama. Deok-su and the gang merasa heran dan kesal karena kelompok Gi-hun ternyata bisa menang meski kelihatan kelompok yang paling lemah di antara yang lain. Sementara itu, salah satu kru yang bertugas mengkremasi jasad peserta yang tereliminasi ternyata mengelabui CCTV. Mereka tak membakar jasad yang sudah diberi tanda di peti mati, melainkan menjatuhkannya ke bawah dan membuat seolah-olah mereka sudah membakarnya. Peti yang dijatuhkan tadi dibawa ke ruangan rahasia untuk diambil organnya. Kembali ke asrama, Minyo terus ngoceh-ngoceh, ya seperti biasalah, lebay gitu ya kan. Dia nyindir-nyindir Deok-su. 30 menit lagi lampu akan dipadamkan. Kelompok Gi-hun merasa khawatir mereka akan diserang lagi oleh kelompok Deok-su. Peserta nomor 244 yang sebelumnya alim malah niat mau membunuh geng Deok-su lebih dulu dan mengatakan kalau mereka semua sudah terlanjur berdosa. Jadi kenapa tidak? Ji-young pun kembali mengejeknya bahwa hamba Tuhan ternyata lebih kejam. Gi-hun tidak setuju dan lebih memilih untuk memperketat pertahanan saja. Dia menyarankan membuat barikade, yaitu pagar pelindung untuk menghambat serangan musuh. Deok-su datang dan mengejek Gi-hun kalau itu gak bakal bisa membantu melindungi mereka. Namun Gi-hun memperingati Deok-su jika dia yang harus berhati-hati dengan pengikutnya sendiri. Karena kalau Gi-hun jadi anak buah Deok-su, maka ia berniat membunuh Deok-su diam-diam karena dalam permainan ini dialah orang yang paling kuat. Merasa perkataan Gi-hun ada benarnya, Deok-su pun meminta pengikutnya supaya gak menyerang siapa-siapa malam ini dan mereka bisa istirahat. Deok-su lalu menanyakan dokter Byung-gi dan temannya mengatakan kalau si dokter itu lagi ke toilet. Byung-gi sendiri dibawa ke ruang bedah rahasia dan seperti biasa, pengawas CCTV sengaja menghapus rekamannya. Gi-hun and the gang memutuskan supaya ada yang berjaga saat tidur. Mereka berniat akan bergantian, Ali dan Sangwo yang lebih dulu. Saat berjaga, Ali hendak memberikan jagung pada Sangwo. Ia sengaja tak memakan jatah makan malamnya sebagai bentuk ucapan terima kasih pada Sangwo, karena dia sudah berkali-kali menolongnya dan dia harus berbalas budi. Karena gak enak buat nolak, Sangwo pun membelah jagung itu menjadi 2 dan memberikannya 1 pada Ali. Untuk mengisi waktu kosong, mereka pun mengobrol. Sangwo bertanya kenapa Ali ikut permainan itu. Ali mengatakan kalau ia butuh uang. Sangwo juga menanyakan tentang keluarga Ali. Ali menjawab kalau ayah, ibu, dan adik-adiknya ada di Pakistan, sementara dirinya di Korea bersama istri dan anaknya yang masih berumur 1 tahun. Sementara itu, 2 kru dalam perjalanan menuju ruang rahasia. Kru nomor 29 sebelumnya sempat dicurigai karena ia gak datang saat dikasih kode batuk. Rupanya dia yang biasa bertugas menyelam menuju kapal untuk menyelinap membawa organ tubuh yang akan dijual. Sampai di ruang rahasia, mereka malah menyindir Byung-gi yang bekerja dengan sangat lambat. Di asrama, Sangwo membangunkan Gi-hun untuk bergantian berjaga. Sementara Deok-su tak bisa tidur karena masih terngiang-ngiang dengan perkataan Gi-hun sebelumnya. Dan dia juga memikirkan kira-kira permainan apa selanjutnya. Ia lalu bertanya pada temannya apakah Dr. Byung-gi sudah kembali. Dr. Byung-gi sendiri yang masih berada di ruang bedah sudah merasa muak dengan ocehan salah satu kru yang terus menyindirnya.
Saat berjaga, Gihun bercerita pada kakek Ilnam kalau dulu ia pernah kehilangan salah satu teman kerjanya ketika mereka sedang melakukan aksi mogok kerja. Waktu itu, Gihun dan teman-temannya terpaksa melakukan mogok kerja karena perusahaan tempat mereka bekerja memecat mereka secara sepihak saat perusahaan itu sedang berada di masa-masa sulit. Namun dalam peristiwa itu Gihun kehilangan teman dekatnya yang dibunuh di depan matanya yang membuatnya syok sampai sekarang. Saat asik mengobrol, tiba-tiba kepala kakek Ilnam merasa pusing. Gihun menyadari kalau kakek Ilnam sedang demam. Ia pun menyuruhnya istirahat dan mengompresnya agar kakek Ilnam tetap bisa mengikuti permainan selanjutnya. Kemudian Sebyok menggantikan kakek Ilnam menemani Gihun. Di ruang bedah rahasia, Byonggi merasa kesal karena para kru justru sibuk sendiri. Dia pun berteriak. Kemudian setelah pengambilan organ selesai, kru nomor 29 bersama satu kru lainnya diminta segera mengantar organ itu. Mereka pergi melalui jalur khusus yang telah dirancang sebagai jalan keluar darurat bagi para VIP nanti jika terjadi sesuatu darurat pada tempat itu. Kru nomor 29 bertanya siapa para VIP yang dimaksud. Tetapi temannya mengatakan bahwa mereka tak perlu mencari tahu tentang hal itu dan dia mulai curiga. Dia menyuruh kru 29 untuk melepas topengnya dan ternyata dia adalah detektif Junho yang sedang mencari tahu keberadaan kakaknya. Junho pun menembak kru itu setelah mendapatkan informasi tentang daftar para peserta yang ikut permainan itu, di mana datanya ada di ruangan frontman. Sementara di ruangan rahasia, saat Byonggi menanyakan permainan apa selanjutnya, para kru justru mengatakan kalau frontman belum memberitahunya dan meminta Byonggi segera kembali ke asrama. Hal itu membuat Byonggi marah karena merasa tertipu. Mereka pun terlibat perkelahian dan Byonggi tak sengaja membunuh salah satu kru. Kemudian dia kabur, berlari menuju ruangan tempat permainan kedua. Salah satu kru mencoba menenangkan Byonggi, namun karena Byonggi tak mempercayainya, kru itu pun melepas topengnya dan Byonggi percaya. Ketika kru itu hendak membunuh Byonggi diam-diam dari belakang, ternyata dari belakang kru itu frontman menembak tangannya. Frontman mengatakan kalau ia tidak peduli jika mereka mau menjual organ mayat, tapi ia marah karena mereka telah mencurangi permainan. Karena dalam permainan itu semua harus setara bersaing dengan adil dalam kondisi yang sama. Mereka berdua pun akhirnya ditembak mati. Junho sendiri tengah berusaha masuk ke dalam ruangan rahasia frontman untuk mencari berkas daftar para peserta. Kemudian setelah frontman menemukan mayat-mayat para kru termasuk di jalan rahasia VIP, ia sangat yakin pasti ada penyusup dari kepolisian setelah melihat peluru yang ditembakkan Junho pada salah satu kru sebelumnya. Dia meminta para kru menemukan penyusup itu. Alarm darurat pun dinyalakan. Semua kru dan peserta diperiksa. Para kru memojokkan kakek Ilnam yang gak mau membuka selimut. Gihun mengatakan kalau kakek Ilnam sedang demam dan ternyata kakek Ilnam juga mengompol. Junho sendiri yang berhasil menemukan berkas para peserta saat ini tak menemukan informasi apapun tentang kakaknya. Namun ketika ia mencari berkas lain dan mendapatkan daftar pemenang, ia terkejut. Ternyata permainan itu diadakan tiap tahun dan sudah dilaksanakan sejak lama, bertahun-tahun yang lalu. Junho terkejut ketika melihat nama kakaknya di daftar pemenang tahun 2015. Dia pun segera mencari berkas daftar peserta permainan tahun 2015 dan ternyata benar, itu adalah kakaknya. 같이 이길 수 있어요? 좀 멋있게 좀 지게 해줘라. 혼자 개꿈 잡지 말고 다시 던지라고!